selamat siang semuanya. Wah, kurang kuat nih. Sekali lagi, selamat siang. Oke, benar. Jadi udah semangat kan? Pasti kalian semuanya sini udah pada makan siang. Benar nggak nih? Benar. Oke. Nah, kalau udah makan siang, berarti kita sudah siap memulai pembelajaran hari ini dan tentunya dengan semangat yang luar biasa, semangat yang wah, wah, wah. Gitu. Benar nggak? Oke. Nah, jadi sebelumnya aku mau nanya nih, siapa nih kira-kira di sini yang merasa kurang fit? Biar kita kasih semangat. Udah semangat semua? Oke, semangat. Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kasih dulu sebuah dukungan rohani dengan berdoa. Yuk, siapa yang bisa? Oke, baik. Terima kasih. Dan hari ini, marilah kita memulai pembelajaran kita agar semangatnya itu tidak segera pudar tentunya. Dan pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat? Kan minggu lalu sudah Miss spill pembelajaran kita hari ini tentang apa? Hayo, ada yang bisa? Oke, benar sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sistem peredaran darah manusia. Oke, pernah nggak nih kalian mendengar sistem peredaran darah manusia? Ayo angkat tangannya siapa yang pernah mendengarkan. Nanti Miss kasih hadiah di akhir siapa yang paling banyak menjawab dan juga siapa yang paling banyak memberikan pertanyaan ataupun tanggapan dan semuanya. Oke, jadi sistem peredaran darah manusia adalah sistem transportasi yang membawa nutrisi, hormon, oksigen, karbon dioksida, dan zat lainnya ke seluruh tubuh manusia. Oke, jadi ibaratnya sistem peredaran darah ini adalah ibaratnya kalau di kehidupan kita sehari-hari ini adalah transportasi. Misalnya angkut, sepeda motor, mobil yang membawa kamu sampai di tujuanmu, misalnya ke sekolah, ke tempat ini, dan ke tempat yang kamu tuju. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sistem peredaran darah manusia ini terdiri dari 3 komponennya. Yang pertama ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Yang 3 ini tidak boleh terpisahkan. Mereka ini satu set. Ibaratnya kalau misalnya satu aja nggak ada, nggak boleh. Pokoknya ketiga-tiga ini harus ada. Gitu. Yang pertama darah. Nah, bicara tentang darah, pernah nggak nih kamu mendengar apa itu darah? Atau pernah kamu dengar mungkin? Atau tidak tahu apa itu darah? Bahaya sih. Ayo, siapa yang tidak tahu darah? Tahu semua kan? Oke. Nah, darah ini harus dan emang dimiliki kita makhluk hidup, apalagi manusia, gitu kan? Kita sendiri. Pasti kamu sudah mengenal darah. Dan saya mau nanya nih, darah kan biasanya warna merah. Menurut kamu darah itu memang warna merah aja atau ada warna lainnya atau ada warna mungkin kayak pelangi gitu? Iya benar, jadi darah manusia itu paling sering didengar manusia hanya ada 2, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Dan sebenarnya kalau kita udah belajar biologi itu kurang lengkap ya. Darah itu terdiri dari 4 komponen, diingat ya. Yang pertama sel darah merah atau disebut dengan eritrosit. Lalu yang kedua ya sel darah putih atau sering disebut dengan leukosit. Yang ketiga ya keping darah atau trombosit, dan yang keempat adalah plasma darah. Oke, yang keempat ini adalah komponen darah manusia yang wajib kita tahu. Apalagi kita sendiri manusia, kita harus tahu nih darah kita apa aja. Isinya cuma yang merah-merah kah? Enggak. Tentu ada yang 4 tadi ya kan. Nah, fungsinya apa aja? Yang pertama adalah sel darah merah. Paling gampangnya sel darah merah inilah yang membawakan nutrisi, apa yang kamu makan, vitamin-vitaminnya itu dia yang membawa. Lalu juga membawa oksigen dan juga karbon dioksida ke seluruh tubuh. Nanti kita bahas lagi lebih rincinya. Sekarang kita bahas umumnya. Lalu yang kedua tadi sel darah putih. Sel darah putih ini tugasnya ibaratnya jadi tameng dirimu. Dia jadi penjaga dirimu untuk meningkatkan imunitas, untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dan jenisnya juga banyak. Tentu ini ibaratnya kayak prajurit juga kan banyak. Ada prajurit ini. Nanti kita bahas lagi ya. Lalu yang ketiga adalah trombosit atau keping darah.
Keping darah ini berguna untuk kalau misalnya kamu terluka, misalnya tangan kamu sayat, nanti si trombosit ini yang bertugas agar darahnya beku dan tidak ada lagi berceceran banyak darah gitu. Lalu yang terakhir adalah plasma darah. Plasma darah ini isinya apa sih? Nah, di plasma darah inilah terdiri dari ada nutrisi, misalnya dari protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lemak lainnya gitu. Itu sesingkat untuk tentang darah manusia. Lalu yang kedua tadi ada apa? Ayo, masih ingat? Oke. Nah, biar kalian ingat, kita ulangi dulu sama-sama ya. Untuk komponen darah ada 4. Yang pertama ya sel darah merah, lalu yang kedua sel darah putih, yang ketiga trombosit atau keping darah, yang keempat plasma darah. Oke, nah untuk fungsi masing-masing nanti Miss tuliskan di papan tulis, diperhatikan ya, lalu segera dipindahkan ke catatannya. Lalu yang kedua tadi komponen selain darah apa? Benar, jantung. Jantung itu kira-kira bentuknya gimana ya? Ada yang tahu gambarannya? Pokoknya bayangkan dulu, coba jelaskan ke saya seperti apa bentuk jantung yang kamu tahu. Gimana? Ada yang bisa? Jangan dulu dibuka semuanya, ayo. Oke, jadi bentukannya agak gini ya, bentukannya agak bentuk melonjong gitu, dan ukurannya iya sekepal manusia masing-masing. Kalau misalnya kepala segini, jantungmu kan segini dong. Ada yang tahu gambaran spesifiknya? Oke, nah ini Miss punya gambaran jantung manusia. Nah, ini dia jantung. Bentukan jantung kita seperti ini kalau dilihat dari luar. Jantung manusia letaknya di sini ya, rongga dada sebelah kiri saya. Jadi sebelah kiri semuanya. Di sini rongga dada sebelah kiri. Dan bentukannya sekepal tangan manusia. Dan jantung ini fungsinya ngapain? Iya, memompa darah ke seluruh tubuh manusia ya. Dan ini dia bentuk jantung manusia. Ini ada banyak bagiannya. Nah, kita lihat yang bagian luar. Pertama yang bagian luar, silahkan kalian amati dulu. Udah diamati, coba kalian perhatikan jantung ini. Kira-kira di bagian jantung ini, coba dulu kalian tuliskan hal-hal yang mau kalian tahu. Nanti Miss jawab, kita bahas sama-sama apa pertanyaan-pertanyaan kalian tentang jantung, seputar jantung ya. Oke? Ya, silahkan dulu dikerjakan ya. Oke, gimana? Sudah ada pertanyaannya? Sudah ada. Oke, baik. Coba bacakan dulu deh. Siapa yang mau dulu dah? Oh iya, oke, lanjut. Pertanyaannya apa? Oke, jantung ada berapa bagian? Nah, sebenarnya banyak ya kan. Kalau misalnya kita bicara jantung itu rumit ya kan, banyak intinya. Jadi kalau misalnya kita perbesar, diperiksa secara mendalam, itu bagiannya banyak. Tapi yang paling umum yang perlu kita ketahui, jantung itu terdiri dari 2, yaitu ya serambi dan bilik, atau sering disebut dengan atrium dan juga ventrikel. Nah, itu terdiri dari 4 katup. Istilahnya katup ini kayak 4 ruangan gitu ya. Ada 2 di bilik dan juga 2 di serambi. Nah, ini sini langsung ditunjukkan ya. Nah, ini ya. Yang bagian sini disebut dengan ventrikel kiri. Yang ini ya, ventrikel kiri. Lalu yang ini disebut dengan ventrikel kanan. Ini ventrikel kanan, kelihatan kan? Ini ventrikel kanan, ini ventrikel kiri. Lalu untuk atrium yang ini atrium kiri. Lalu atrium kanan yang ini. Gimana? Sampai sini agak dimengerti? Oke, benar. Nanti untuk lebih jelasnya, ini akan dijelaskan lagi di papan tulis untuk namanya dan juga fungsinya apa aja. Tentunya kan ini adalah alat pompa darah di seluruh tubuh kita dan harus kita tahu. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini, dan silahkan dituliskan yang sudah dijelaskan
Dan kalian juga silahkan bertanya, tapi terlebih dahulu ditulis, oke? Oke, baik, semua sudah menulis. Apa ada yang mau dipertanyakan tentang pelajaran kita hari ini? Oke, aman semua ya. Oke, baik, minggu depan kita akan membahas kembali tentang pembuluh darah dan juga bagian-bagiannya. Dan untuk hari ini terima kasih, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau butuh mungkin bantuan tugas, silahkan dihubungi, nanti bisa Miss bantu. Oke, jadi untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Sekian dan terima kasih.